pertama. Siapa yang tahu ini gambar apa? Membuang sampah. Siapa yang membuang sampah? Saya. Sebab anak-anak sedang membuang sampah. Gambar yang kedua apa ini? Belajar. Anak-anak sedang belajar. Anak biasanya kalau ke sekolah ngapain sih? Yang ketiga, merapikan mainan. Yang keempat, sholat gini. Kalau gini kan biasanya ngapain? Anak-anak kalau sebelum belajar berdoa. Gambar selanjutnya, belajar. Ada anak-anak yang sedang mendengarkan guru. Anak biasanya mendengarkan ayat. Yang selanjutnya terakhir ada gambar apa ini? Kapan kita biasanya mencuci tangan? Saat akan pinter Zafran. Nah, ini adalah gambar-gambar dari kesepakatan kita hari ini. Ya, yang pertama tadi ada tangan, mendengarkan guru, berdoa, membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di kelas. Gimana kalau membuang? Terus anak-anak belajar mengerjakan tugas sampai selesai. Saya lihat, yang biasanya mengerjakan tugas tidak sampai selesai. Loh, kayaknya tidak selesai. Selesai ya. Kemudian siapa yang habis mainan tidak pernah merapikan mainannya? Hari ini kita bikin kesepakatan dengan harus dirapikan ya. Nanti kita memilih satu kesepakatan dari gambar ini. Kemudian anak-anak memasukkan ke dalam mana? Dalam satu ya. Ke dalam Oke, yang paling terbaik dipilih berburu duluan. Apa ya? Iza, silakan nomor 1. Masukkan ke dalam amplop Iza. Mas Nathan, silakan nomor 1. Sudah duduk ya. Banyak Mas Iza kan. Oke. Ayo Mas Yoga, silakan nomor 1. Oke. Mbak Ais. Ais, Mas, ke kantong kesepakatan. Kantong pulang. Silakan duduk. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Ini adalah kesepakatan kita hari ini. Perjanjian loh ya ini ya. Jadi untuk hari ini kita harus merapikan mainan pada tempatnya. Yang melanggar diapakan? Yang melanggar besok ada santunan ya. Kesepakatan pertama apa sayang? Win. Kesepakatan pertama apa Win? Membersihkan mainan.
dulu apa tidak? Sepakat ya? Tak boleh kamu sendiri ya. Zafran belum sepakat. Sepakat enggak? Yang terakhir, mengerjakan tugas hingga selesai. Sepakat? Kuis, sepakat mengerjakan tugas hingga selesai kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Manajemen SMK Prigen, yang terhormat Bapak Bu Guru SMK Prigen, yang terhormat peserta guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kami dari JGP Angkatan 9 akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan kami sampaikan dengan beberapa materi, beberapa pokok materi. Saya Nova Rahmawati dan dengan teman saya Bu Helda dari TK PGRI 1 Pecalukan. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai bersemangat agar pemaparan ini kita bisa lebih bersemangat, marilah kita coba untuk mengikuti salam guru penggerak. Salam guru penggeraknya, bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, 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 menggerakkan. Nah, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru atas semangatnya. Nah, di sini kita mari belajar untuk berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Sebelum kita melanjutkan dalam disiplin positif dan budaya positif, mari kita saksikan sedikit video untuk motivasi kita dalam menggerakkan teman atau sesama teman dan rekan kita.
kita saksikan tadi, bolehkah saya meminta pendapat Bapak Ibu apa yang kita lihat dan bagaimana dari hal tersebut? Monggo Bapak Ibu yang bisa menyampaikan tentang apa dan bagaimana. Apa Bu? Nah itu yang suka India ini. Kesimpulan apa dari video yang Bapak Ibu saksikan tadi? Dari video tadi yang saya lihat itu ada seseorang anak yang sendirian. Dia mencoba melakukan suatu hal yang mustahil sebenarnya. Jadi anak yang sekecil itu dia mencoba untuk menggerakkan sebatang pohon yang besar. Itu saya kira itu pasti mustahil. Tanpa ada bantuan dari teman-temannya dia nggak akan bisa. Jadi di situ di video tersebut dia mencoba meskipun melakukan hal yang mustahil seperti itu. Dia mencoba apakah ada atau yang dia membantu atau dia bisa melakukan sendiri. Dia nggak berpikiran seperti itu. Yang penting dia melakukan segala usaha untuk membuka jalan supaya yang diberikan tersebut bisa melewati jalan tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fitria, tepuk tangan untuk Bu Fitria. Ada lagi yang bisa menyampaikan mungkin hal lain dari video tersebut? Nah, tentunya kita melihat tadi ya bahwa anak kecil sekecil itu ingin memberikan karena jalanan macet ya, semua tidak bisa lewat, banyak orang hanya mengeluh. Nah, anak kecil itu melakukan hal yang mustahil, tetapi ternyata dengan hal mustahil itu menggerakkan banyak orang untuk ikut sama-sama mengangkat pohon tersebut sehingga pohon terangkat dan orang bisa melewati jalan yang tertutup pohon tersebut. Nggih. Nah, kalau dari situ mungkin ada yang bisa menyimpulkan bagaimana bahwasannya motivasi atau menggerakkan seseorang itu tidak harus dimulai dengan hal yang besar, tetapi sesuatu yang kecil, anak kecil pun bisa menjadi penggerak atau bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya ikut berbuat hal yang baik. Sama seperti itu dalam guru penggerak pun, bahwa kita sebagai meskipun kita sebagai apapun kita, tapi kita berusaha untuk memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang bisa berkolaborasi antara teman atau yang lainnya untuk sama-sama bisa memperoleh ilmu, memperoleh hal yang baik. Nah, inilah pada modul budaya positif kita mengawali video tersebut agar kita bisa sama-sama saling memotivasi, saling memberikan hal-hal baik untuk sekolah kita utamanya. Nah, pada konsep utama budaya positif ini saya akan menyampaikan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori, motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Helda. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, pada perubahan paradigma belajar ini kita tahu apa saja peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep dengan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru,
pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bahan paradigma belajar ini sangat berkaitan dengan merdeka belajar yang dicetuskan saat ini di negara kita. Pembelajaran dengan paradigma pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita tentunya tahu bahwa inginnya bahwa pembelajaran itu dilaksanakan untuk menuntun, bukan menuntut anak. Sehingga kita tahu cara-cara belajar mereka bagaimana. Meskipun kalau dalam prakteknya bahwa di SMA atau SMK kita tidak memilah metode belajar atau karakter siswa, misalkan auditori atau audiovisual ya. Biasanya kita melaksanakan pembelajarannya secara umum ya. Tapi dalam penilaian mungkin kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter siswa tersebut. Nah, berikut ada pemaparan pendidikan sesuai dengan Bapak yang disampaikan, yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Maheswar Suryayana pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan pesantren Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Tokyo atau sekolah dokter tubuh. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Joyce Beuker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Industri pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Joyce Beuker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya tiga selangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik tentang kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Sebenarnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryadinata memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ingarson Sirkulo, Imagro Manungkasti, Keturi Handelo. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua tamu atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Keturi Handelo ini pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu Guru, melalui Ki Hajar Dewantara kita bisa melihat bahwa pemikiran-pemikiran beliau masih sangat terpakai, masih sangat berguna untuk pendidikan kita saat ini. Maka dalam
pendidikan kurikulum merdeka ini banyak sekali kita menggunakan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan bahkan untuk semboyannya, triloginya Tutwuri Handayani ing ngarsa Sungtulodo ing madya Mangkarsa Tutwuri Handayani masih terus dipakai saat ini. Ya, bahwa kita sebagai pendidik harus mampu belajar untuk bisa meneladani banyak hal yang beliau berikan atau beliau berikan untuk Indonesia ini. Disiplin selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu melalui self disiplin, berarti disiplin dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa melakukan dengan usaha keras kita bahwa kita bisa disiplin, kita bisa menjadi baik. Kalau kita tidak bisa melaksanakan disiplin dengan hati kita, maka tentunya orang lain yang akan menggerakkan kita, akan mendisiplinkan kita. Ini sama seperti anak-anak. Kalau anak-anak tidak bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri, maka kita sebagai pendidiklah yang akan berusaha mendisiplinkan mereka. Tetapi disiplin-disiplin itu banyak sekali caranya yang dibuat, caranya yang dilakukan untuk mendisiplinkan siswa itu. Terutama tidak sering-sering melakukan hukuman-hukuman, tetapi ada banyak cara yang akan dipaparkan nanti untuk mendisiplinkan siswa dengan lebih baik. Nah, disiplin positif ini adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, memberikan kesadaran kepada anak bahwa mereka mampu untuk berbuat kebajikan berdasarkan nilai-nilai kebajikannya, agar mereka bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan mereka. Jadi disiplin positif itu diharapkan anak-anak dengan kesadarannya sendiri, menghargai dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk bisa lebih baik melaksanakan disiplin tanpa ada motivasi eksternal dari orang lain karena takut hukuman atau karena karena sebuah penghargaan atau karena sebuah hukuman. Jadi di sini disiplin positif yang diharapkan adalah disiplin itu dari dalam diri siswa sendiri. Jadi secara internal tumbuh dalam diri siswa. Kita saksikan lagi video disiplin positif. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesalahan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengacam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat
harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses hidup. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Nah, seperti itu gambaran disiplin positif untuk anak-anak di sekolah kita. Nah, disiplin positif menerapkan bagaimana kita memberitahukan ke siswa, ke murid, bagaimana konsekuensi yang akan dijalankan kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan secara terus-menerus. Nah, imbasnya adalah apa? Penanganannya adalah bukan selalu hukuman, tapi bagaimana kita membuat mereka sadar dengan tidak hanya memberi nasihat, tapi kita memberikan pertanyaan untuk
selalu dan bisa mendengarkan apa alasan mereka untuk melakukan seperti itu, dan kita juga memberikan solusi. Dengan mendengarkan itu kita melihat apa yang solusi dengan yang siswa dapatkan sendiri. Jadi harapannya adalah bahwa siswa bisa menemukan solusi untuk kesalahannya sendiri, bukan harus selalu kita yang menghukum, tetapi bagaimana kita membuat siswa sadar dan bertanggung jawab menghargai diri mereka sendiri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang merupakan alasan-alasan dari berbagai macam kesalahan yang bisa dilakukan anak didik kita. Antara lain kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini tentunya berlaku seperti apa sandang pangan papan. Nah, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik kalau mereka dalam keadaan lapar? Bagaimana bisa mereka belajar dengan baik kalau ada hal yang kurang dalam hidup mereka, yang mereka merasa kurang, sehingga mereka tidak percaya diri, tidak bisa belajar dengan maksimal. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita tentunya butuh kasih sayang, butuh rasa diterima, bahwa mereka meskipun mereka nakal, meskipun mereka melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa mengatasi dan menerima mereka apa adanya, tetapi juga memberikan solusi, menyadarkan mereka untuk lebih baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka, yaitu tentunya siswa kita mempunyai bakat minat, kemampuan yang perlu diasah sehingga mereka bisa mengembangkan minat mereka selain pada selain pada pelajaran mereka. Nah, mereka perlu minat sehingga kita bisa mengakui bahwa mereka mampu di bidang lain, tidak hanya bidang itu saja. Kebebasan, bahwa anak-anak merasa kita meskipun mereka diberikan kebebasan, tapi kita juga perlu untuk menentukan, mengarahkan pilihan-pilihan mereka. Jadi bebas bukan bebas dengan gaya kebebasan mereka. Memang kita memberikan cara, memberikan jalan bagaimana bisa mereka menentukan kemampuan mereka, tetapi kita juga mengarahkan biar mereka bisa lebih percaya diri dalam pilihannya itu. Yang selanjutnya adalah kesenangan, bahwa belajar itu juga butuh senang, ya, butuh tempat agar mereka bisa nyaman, tenang, dan senang sehingga pelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, nah ini yang saya tadi sudah sampaikan, bahwa motivasi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu mungkin siswa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau untuk motivasi dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu mereka berusaha menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi internal ini, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan menghindari hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Hukuman tentunya kita tahu bahwa hukuman itu tidak nyaman, sering menjadi paksaan. Korban mendapatkan ketidakadilan, merasa tidak nyaman, dan hukuman ini akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka yang pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi merupakan pilihan
menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang sehingga masalah bisa terpecahkan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Helda Astrilia. Baik, ini dari tadi kok hening sekali ya. Kasih semangat dulu. Iya, oke. Kita semangat dulu ya Bu, biar tidak hening dan ada semangatnya. Kita salam guru penggerak dulu. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau di SMK ada tepuk semangatnya Bu Nova? Belum ada, jangan. Saya kasih ya biar semangat. Tepuk semangat. Nonton nggih? Tepuk semangat. Aduh masih kurang semangat. Masa kalah sama murid-murid TK. Ayo Bu, lagi semangatnya lagi. Tepuk semangat. Kayaknya kalau guru SMK itu banyak semangat. Serius, Bu. Baik, di sini saya akan membahas tentang posisi kontrol guru. Dalam posisi kontrol guru itu ada posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk posisi penghukum sendiri itu merupakan posisi kontrol seorang guru yang ternyata adalah posisinya itu paling rendah, Bapak Ibu sekalian. Dimana kalau kita mawas diri kita sendiri, selama ini tuh, oh iya aku biasa itu kalau ke teman-teman, kalau ke anak-anak itu suka pakai hukuman. Contohnya misalkan, awas lo ya kalau kamu besok berangkat terlambat lagi. Nonton kan? Nah, kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Di posisi pembuat merasa bersalah itu kita lebih memberikan diri kita itu, memposisikan diri kita sebagai posisi yang patut dikasihani. Jadi kita membebani anak supaya dia itu merasa bersalah sudah mengecewakan kita. Seperti itu. Kalau teman, posisi kontrol guru sebagai seorang teman itu misalkan kita memposisikan diri kita tidak hanya sebagai guru, tapi kita menjadikan mereka itu sebagai bestinya kita. Jadi ayolah nak, kamu kan bestinya Bu Guru, masa sih kamu harus terlambat setiap hari? Seperti itu. Nah, untuk pemantau dan manajer, untuk lebih jelasnya kita langsung saja simak video berikut ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Stop, Bu Nova. Stop. Nah, itu tadi salah satu contoh yang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dari video tersebut dapat kita lihat bagaimana ciri-ciri dari guru yang memiliki posisi penghukum, Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu. Ciri-cirinya ya Bu. Yang jelas pemarah, mengintimidasi, terus ya terus cenderung menggunakan kata-kata yang kasar gitu. Kemudian kalau dari
anaknya kira-kira apa yang dirasakan? Pasti tegang, takut, ingin menghilang. Iya, mungkin gitu. Nah, baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Bu siapa? Pipit. Bu Pipit, baik sekali. Betul katanya Bu Pipit. Dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum, di situ kita bisa melihat kalau bu gurunya itu pasti memakai nada yang tinggi. Hei kamu, seperti itu kan tadi. Kalau di SMK seperti itu Bu, kita kan tidak tahu kan malamnya anak itu terlambat karena apa. Apalagi kalau di SMA, mungkinkah dia habis putus cinta, habis galau karena gak punya teman apa gimana, kan kita nggak pernah tahu masalah anak itu seperti apa. Kalau pagi-pagi sudah datang terlambat, sudah risau, sudah galau, kemudian bu gurunya seperti itu, dampak ke anak itu akan menimbulkan bukan rasa bersalah, melainkan timbul rasa dendam, iri dengki, seperti itu. Next. Kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Nah, untuk posisi kontrol guru yang kedua adalah apa tadi Ibu? Bapak-bapak? Pembuat merasa bersalah. Pinter 100 semuanya. Nah, dalam posisi pembuat merasa bersalah itu merupakan dari nadanya dulu. Nadanya guru itu agak diturunkan sedikit daripada yang penghukum tadi. Kalau penghukum tadi kan lebih menggebu-gebu, melotot, penuh dengan amarah. Nah, beda lagi dengan pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu seolah-olah dijadikan sebagai tameng agar anak itu merasa bersalah atas kesalahannya. Tapi di posisi pembuat merasa bersalah ini bisa jadi merupakan posisi kontrol guru yang lebih berbahaya daripada penghukum. Kalau di penghukum tadi itu kan bisa menimbulkan rasa dendam. Nah, lebih parah lagi di posisi pembuat masalah ini dapat menimbulkan rasa dendam yang lebih daripada di posisi yang penghukum tadi. Next, Bu Nova. Ya sudah, kelas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau di video yang ketiga ini, sebagai teman, bagaimana menurut ibu bapak semua pendapatnya dengan guru yang seperti itu? Bapak itu loh, kenapa bapaknya pakai baju hijau, yang senyum-senyum. Terima kasih Bu Helda dari TKP dari Satu Dalukan. Saya sangat tertarik sekali terkait tentang apa yang ditampilkan, macam-macam kontrol guru. Banis pun keliru ngomong terkait guru sebagai teman yang disampaikan pada tatanan video tersebut. Dari segi intonasi nada memang sesuai dengan kondisi dia sebagai teman. Cuman ngapunten terkait dengan nada yang dibuat-buat, saya agak sih. Tidak senormal mungkin. Walaupun kita sebagai teman, ya kita berusaha menjadi temannya seorang siswa, tidaklah seperti itu. Dengan nada-nada yang ngapunten Bu Helda dibuat seperti contoh di video. Karena realitanya tidak seperti itu. Kok bisa tahu Pak? Mengalami sendiri Bu Helda. Sementara itu, ini ada beberapa pertanyaan sih yang nanti mungkin setelah selesai menonton video baru akan saya tanyakan. Ini terima kasih Bu Helda. Terima kasih tepuk tangannya dulu buat Pak Sinten. Pak Teguh, mantap sekali Pak Teguh pendapatnya. Ya, memang betul sekali. Cuman ini kan hanya rekayasa, nggih Pak nggih. Mungkin tidak patut untuk diterapkan di lingkungan SMK, nanti jadi cinlok sama muridnya. Nah, next lanjut Bu Nova. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jelas sekali kan perbedaannya dari 5 posisi kontrol guru, dari yang penghukum, pembuat merasa bersalah, apalagi tadi sebagai teman, sebagai apa tadi yang keempat? Pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Tentunya dari posisi yang terakhir itu, posisi manajer, itulah posisi yang kita itu ingin capai. Dan tentunya dalam praktek pembelajaran kita selama ini, kita tuh tidak terbebas dari yang namanya posisi teman ataupun pemantau. Nah, tapi dalam tujuan yang ingin kita capai setinggi-tingginya posisi kontrol guru yang ingin kita capai adalah yaitu posisi sebagai manajer. Next, Bapak. Mengapa? Nah, dalam posisi manajer itu sendiri, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tentunya setelah kita membuat keyakinan sekolah, baru kita kaitkan dengan segitiga restitusi dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentunya keyakinan itu tadi adalah keyakinan yang sudah dibuat guru bersama murid di kelas maupun di sekolah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, serta murid yang merdeka karena dia bisa menentukan pilihan dan solusi bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ya, ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Saya mendengar dari guru tiket kalau hari ini kamu terlambat lagi. Apa itu benar? Peringatan kamu dalam minggu ini kamu berapa kali terlambat? 2 kali. 2 kali ya. Sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya. Nah, kita tahu bahwa berbuat salah itu harus dijauhi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju ya? Setuju. Nah, jadi sekarang kita cari solusinya ya. Kenapa Sevin sering terlambat ke sekolah? Karena saya ragu supaya itu soalnya dipakai sama orang tua. Orang tuanya
Sevi pakai mana? Jadi dari Sevi ke pasar dulu pakai sepeda motornya. Jadi Sevi gantian nunggu orang tua datang baru Sevi berangkat ke sekolah. Gitu. Selain itu apakah ada alasan yang lain? Kadang bangunnya siang. Bangunnya siang kenapa? Kok bisa kesiangan? Ya karena malamnya begadang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Tahu ya. Kamu datang pulang dari sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting. Saya berusaha menghargai waktu itu penting, disiplin itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita dapat melatih rasa kepedulian kita kepada orang lain. Biarpun saya menikah, sudah sering terlambat, saya mohon waktu. Ya Sevin, kamu sudah bersikap baik dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Saya akan tidur lebih awal dan jika besok pagi orang tua saya pindahkan jam 7, nanti saya akan cari ke rumah. Nah, itu solusi yang baik buat kamu ya. Baik Sevin, kamu sudah menemukan solusinya. Dan itu saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu apabila kamu datang terlambat lagi. Ya, nah, siap ya. Dengan konsekuensi yang ada apabila kamu terlambat lagi. Semoga besok kamu bisa lebih baik dan bisa lebih disiplin lagi. Siap? Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penerapan dari segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Bu Nova. Sebenarnya segitiga restitusi itu bukan upaya kita untuk mencari atau menggali-gali masalah dari murid, tapi bagaimana upaya kita untuk mencari solusi bersama dari permasalahan yang dimiliki oleh murid tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada budaya positif. Nah, inti kita hari ini adalah tentang budaya positif. Kenapa sih kita harus menumbuhkan atau mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa Bu? Kalau jauh dapat sepeda. Dapat umroh khusus sampean. Baik. Budaya positif itu kenapa sih kita harus terapkan dalam suatu lembaga kita, di sekolah kita bersama lingkungan murid-murid kita dan juga bersama rekan-rekan guru kita. Karena apa? Ketika kita membawa aura dan energi positif kepada orang lain, tentunya orang lain juga akan mendapatkan energi positif juga. Seperti itu. Kalau misalkan kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, lingkungan belajar yang tidak memaksa anak untuk ayo kamu harus belajar ini hari ini, itu kan akan lebih bermakna dan lebih memerdekakan anak. Seperti itu. Nah, budaya positif itu sendiri hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada murid. Kemudian hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Tentunya kita kalau jalan sendiri kan pastinya tidak akan bisa dan tidak akan terwujud, Bapak Ibu.
Harus ada semua cakupan semua dari stakeholder dalam satu lembaga, entah itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan anggota-anggota guru yang lainnya. Kemudian kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Itu tadi paparan materi yang sudah saya sampaikan dengan Bu Nova. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya nih. Monggo. Karena kita juga belajar pertanyaannya jangan sulit-sulit gitu kan. Terima kasih Bu Nova, Bu Elda. Saya sangat beruntung sekali saya ikut di dalam forum ini, Bu Nova. Tadi saya kumpul-kumpul ingin ketemu, setelah ketemu Bu Puji, langsung datang ke sini karena Bu Nova menyampaikan materinya asik dan menarik, Pak. Terus narasumbernya juga cantik katanya sih. Perempuan, kalau laki-laki ya ganteng. Oh gitu. Terkait tadi yang disampaikan Bu Elda dan Bu Nova, saya yakin apa yang disampaikan itu adalah teori yang dirumuskan. Cuman apakah teori itu pernah dilakukan survei atau pembuktian terkait ketika ngapunten kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau dan manajer, apakah sudah dibuktikan apa bahasa ini, tingkat keberhasilannya ketika menjadi teman itu, tingkat keberhasilannya seperti apa dan sebagainya. Ngapunten, secara tidak langsung saya baru tahu teorinya ini, tapi dalam pelaksanaan saya juga sering melakukan. Cuman baru tahu teorinya ya hari ini, diberitahu Bu Nova sama Bu Elda. Terkait ketika kita sudah melakukan itu, bahkan saya berkali-kali ngapunten menjadi penghukum pernah, menjadi pembuat merasa bersalah sering, menjadi teman bukan selalu saya berusaha untuk melakukan. Tapi ada beberapa anak ibu ngapunten sudah coba saya praktekkan dari tingkat menghukum sampai menjadi manajer. Anak 1-2 ini tetap melakukan kesalahan yang sama. Itu yang harus kita lakukan seperti apa? Terkait tentang ngapunten pelanggaran kedisiplinan. Kalau tadi yang dicontohkan hanya pada titik dia terlambat, untuk titik pada kedisiplinan yang lain seperti apa? Contoh bolos, lompat pagar, tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Namun arahan petunjuk dari ilmu yang Bu Elda dan Bu Nova peroleh dari program guru penggerak, dan doakan saya bisa daftar seperti Bu Nova dan Bu Elda. Tahun depan atau tahun 10 tahun lagi ya Bu Nova. Terima kasih. Daftaran JKT 11 besok terakhir Pak. Mau daftar Pak. Nah itu loh senengnya Pak ya. Baik, beri aplaus dulu atas pertanyaan yang sangat berbobot dari Pak Teguh. Jadi seperti ini ya Bapak ya. Untuk mempelajari suatu teori itu kan kita sudah dapatkan ilmunya itu memang dari yang kita ajarkan seperti itu. Nah untuk penerapan studi kasusnya itu pun juga sudah didalami oleh para ahli dan juga pakarnya. Sedangkan untuk menjadi posisi penghukum, menjadi posisi yang sampai 5 tadi manajer, itu pun saya juga merasakan Pak. Semuanya sudah pernah saya lakukan. Apalagi yang paling gampang kan pasti penghukum kan ya. Awas loh kan mengancam seperti itu paling mudah dan paling sering kita lakukan. Dan kalau untuk teman itu dari semua posisi kontrol guru itu pastinya memiliki nilai
positif dan nilai negatifnya. Kalau di penghukum, nilai negatifnya itu kita menakut-nakuti anak, membuat anak itu merasa dendam kepada kita, dan kemudian mungkin positifnya, oh anak itu jadi takut, kayak misalnya dengan saya. Contoh, kalau misalkan hari Senin waktunya diajar sama Pak Teguh, ketika diajar Pak Teguh, oh muridnya itu pada takut, karena ketika diajar Pak Teguh, dia kalau tidak misalkan tidak mengerjakan PR, pasti dihukum sama Pak Teguh. Otomatis itu akan menimbulkan rasa ketakutan pada murid-murid. Tapi di sisi lain, kalau dengan guru yang lain, ya wes gak wedi, takutnya cuma dengan Pak Teguh saja, seperti itu. Nah, kita di sini berupaya untuk saya dan Bu Nova terutama ya, karena kita CGP, kita juga sama-sama belajar, sama-sama ingin mengasah ilmu. Oh ternyata kalau memberi hukuman kepada murid itu dampaknya seperti ini. Kita juga mendapatkan hal seperti ini. Sedangkan jika kita menerapkan yang 5 tadi, posisi manajer tadi, anak itu akan lebih sedikit terarah. Jadi misalkan dari kita menanyakan sendiri kepada anak motivasi apa, kemudian solusi apa, itu kan kita melakukan pendekatan kepada anak secara pribadi. Kalau untuk masalah anak yang melompat pagar atau apa, itu mungkin Bu Nova bisa menjawabnya. Pagarnya agak dipertinggi. Nah itu untuk solusi dari beberapa masalah yang ada di SMK ini. Sebenarnya saya sering nanya ya Bu ya, ketika pembelajaran daring itu saya sering tanya, ini kadang anak-anak itu yang tangannya usil, yang tangannya terlalu kreatif. Nah, maka dari jawaban Bapak dan Ibu fasilitator dan instruktur, tentunya kita tidak boleh menjudge, menghakimi siswa dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan sebelum kita benar-benar menghukum ya. Jadi perlu adanya penerapan segitiga restitusi dulu dengan menstabilkan identitas mereka, membuat mereka bertanggung jawab, menghargai diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa menyelesaikan, memberikan solusi untuk diri mereka sendiri. Seperti itu kalau dalam pembelajaran. Tentunya saya sering sekali nanya ya kalau tentang permasalahan-permasalahan anak SMK. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, satu lagi. Oke, sudah. Nanti kalau ada yang belum puas saya tanyakan lagi ketika pembelajaran lagi Pak Teguh. Nah, nah sekarang kalau sudah tahu gini, Bapak Ibu semoga lebih bersemangat untuk bisa daftar guru penggerak, nggih. Bu Teten ini terutama. Sudah sekali ilmunya banyak sekali. Kalau untuk jadi kepala sekolah tidak perlu harus tinggi-tinggi cita-cita seperti itu, tapi cukup kita kalau menjadi diri kita mengambil ilmunya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam guru penggerak ini yang insya Allah semoga bisa meningkatkan dan mengembangkan diri kita dalam mendidik murid-murid. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah nggih? Mungkin saya sampaikan ke Bu Puji mungkin sambutannya dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nova Ramawati SPD, Bu Hilda Astrilia SPD, fasilitatornya Ibu Ade, Ibu terus pengajar prakteknya Ibu Novelia. Alhamdulillah Ibu hari ini Bapak Ibu semuanya bisa mengambil
pengalaman apa yang sudah didapat oleh Bu Nova. Bahkan saya pernah daftar di pengajar praktik karena belum tuntas Bu, belum tuntas untuk administrasinya, ngisi data-datanya. Akhirnya sampai saat ini muncul tidak lolos di SIM PKB-nya. Makanya Bapak Ibu untuk pengalaman itu apabila daftar sekalian persyaratannya dilengkapi, terus sekalian sampai dengan selesai, biar tidak muncul kalimat tidak lolos. Itu berkali-kali saya hapus, tidak bisa, tetap muncul. Kemarin saya coba buka juga tetap muncul. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, saat ini ada ke-11 ya Bapak Ibu ya, ke-11. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa diterapkan ke putra-putri kita sehingga tidak ada yang dikatakan bullying, tidak ada yang dikatakan kekerasan. Berarti kita harus menyapa anak dengan hati, walaupun apapun dengan hati. Nah, hasilnya bagaimana? Yang mudah-mudahan hasilnya dengan hati kita juga. Dan saya ucapkan selamat kepada Bu Nova dan Bu Hilda. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini dan Bapak Ibu bisa, Bu Nova sama Bu Hilda bisa berlanjut sampai dengan menjadi kepala sekolah yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau saya bukan dari CKP tapi dari promosi. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja saya ucapkan. Selamat kepada kedua ibu yang tercantik ini tadi ya Pak Teguh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru dan Ibu Puji terutama yang sudah mendukung dan sudah hadir dalam aksi nyata kami. Saya Ibu Nova Rahmawati dan Bu Helda mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian kami. Untuk mengakhiri, saya sampaikan terima kasih juga telah hadir, dan untuk mengakhiri kegiatan ini marilah kita baca hamdalah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, turun ya. Assalamualaikum.